Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Ilmi dari kelas Sistem Operasi H. Di sini saya akan menjelaskan eh, remedi UTS yang diberikan oleh Bapak Denar. Untuk yang pertama, yang nomor satu, saya akan menjelaskan FCFS dari tabel di atas. CFS ini di mana yang memiliki waktu kedatangan yang akan diproses lebih dulu hingga akhir. Jadi P1 ini akan diproses lebih dulu hingga akhir, yaitu hingga ke 7. P2 diproses dari 7 hingga ke 16, setelah itu P3 dari 16 ke 25, dan P4 dari 25 ke 35, setelah itu P5 dari 35 ke 40. Kemudian untuk perhitungan waiting time dan turnaround time. Turnaround time ini kita lihat finishnya dia di mana. Jadi di turnaround ini uh, finish dikurangi dengan waktu kedatangan. Jadi 7 dikurang 0 sama dengan 7, lalu 16 dikurang 4 sama dengan 12, 25 dikurang 7 sama dengan 18, 35 dikurang 14 sama dengan 21, 40 dikurang 18 sama dengan 22. Dan untuk waiting time, P1-nya itu 7 dikurang 7 sama dengan 0, 7 dikurang 4 sama dengan 3, 16 dikurang 7 sama dengan 9, 25, P4 25 dikurang 14 sama dengan 11, P5 35 dikurang 18 sama dengan 17. Untuk average waiting time-nya ini dijumlahkan seluruh hasil dari waiting time dibagi dengan jumlah prosesnya atau berapa prosesnya, yaitu 5, jadi hasilnya adalah 4. Untuk average turnaround time dijumlahkan juga sama, hasil dari turnaround time-nya ini dibagi dengan banyaknya proses, yaitu dibagi dengan 5, hasilnya adalah 16. Untuk nomor 2, yaitu SJF preemptive. SJF preemptive ini di mana yang burst time-nya itu paling kecil, dia akan diproses duluan. Tapi karena waktu kedatangan P1 ini paling pertama, jadi akan diproses lebih dulu. Yaitu dia akan diproses hingga ada proses yang lain yang datang. Tapi karena hingga angka 7 ini belum ada proses satupun yang datang, maka dia yang P1 ini akan diproses hingga habis. Setelah itu, karena P2 ini sudah mengantri dari awal, dia akan diproses jadi P1 ini diinterrupt dan P2 ini akan memproses burst-nya itu hingga habis juga ke 16. Lalu setelah itu P3 P3 ini diproses setelah P2 karena dia juga sudah mengantri dari awal. Dia diproses hingga ke angka 18 karena di angka 18 ini P5 datang dan P3 ini diinterrupt, lalu dilanjutkan oleh P5 dan di burst hingga habis hingga ke angka 23, dan setelah itu dilanjutkan lagi oleh P3 karena P3 ini sudah mengantri dari awal dan hingga habis. Setelah itu P4 diproses yang terakhir. Untuk perhitungan waiting time, turnaround time itu 7 P1-nya itu 7 dikurang 0 sama dengan 7, P2 16 kurang 4 sama dengan 12, P3-nya 30 kurang 7 sama dengan 23, P4-nya 40 kurang 14 sama dengan 26, P5-nya ini 23 dikurang 18 sama dengan 5. Untuk P1, waiting time-nya itu 0, P2 itu 7 kurang 4 sama dengan 3, P3 ini 16 kurang 7 ditambah 23 kurang 18 sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14, lalu P4 30 dikurang 14 sama dengan 16, dan P5 ini 0. Untuk average waiting time-nya itu dijumlah semua hasil waiting time dibagi dengan 5, yaitu 5 proses, hasilnya itu 6,6. Untuk average turnaround time itu dijumlahkan seluruh hasil dari turnaround time dibagi dengan beberapa prosesnya, yaitu 5, hasilnya adalah 14,6. Lalu untuk nomor 3, SJF non-preemptive. SJF non-preemptive ini hampir sama seperti SJF preemptive, tapi dia akan diproses P1-nya hingga habis, P2-nya hingga habis, dan begitu pula seterusnya. Jadi untuk yang pertama dia dilihat P1
Karena P1 ini waktu kedatangannya paling pertama, dia akan di burst duluan. Setelah itu P2 karena mengantri lebih awal, jadi dia akan diproses dari 7 hingga ke 16. Setelah itu P3 dari 16 hingga ke 25. Lanjut ke P5. Kenapa ke P5? Karena P4 ini waktu burst time-nya itu lebih besar daripada P5. Jadi dia akan di P5 ini diproses dulu dari yang ke-25 hingga ke-30. Setelah itu proses terakhir dari 30 hingga ke-40 ini P4. Untuk turnaround time-nya P1 7 kurang 0, 7, 16 kurang 4, 12, 25 kurang 7, 18, P3, P4, 40, dikurang 14, 26, P5, 30, dikurang 18, 12. Untuk waiting time, P1, 0, P2, 3, P3, 9, P4, 16, P5, 7. Untuk average waiting time, dijumlahkan seluruh hasil, yaitu 0, tambah 3, tambah 9, tambah 16, tambah 7, dibagi dengan jumlah prosesnya itu 5. Hasilnya adalah 7. Untuk average turnaround time itu, dijumlahkan seluruh turnaround time dibagi dengan 5, yaitu hasilnya 15. Untuk nomor 4, yaitu nomor terakhir, yaitu round robin dengan kuantum 5. Round robin dengan kuantum 5 akan diproses sebanyak 5 setiap proses. Untuk pertama juga dilihat dari waktu kedatangan yang paling awal. Karena P1 waktu kedatangan yang paling awal, dia akan diproses sebanyak 5. Jadi P1 ini dari 0 hingga ke 5, setelah itu P2 dari 5 hingga ke 10. Karena P3 ini datangnya itu di angka 7, ya datangnya P3 ini di angka 7, jadi P1 ini di burst lagi dari 10 hingga ke 12. Setelah itu P3 dilakukan prosesnya dari 12 hingga ke 17. Setelah itu balik lagi ke P2 dari 17 hingga ke 21, lanjut ke P4 dari 21 hingga ke 26, dan lanjut P3 dari 26 ke 30, setelah itu P5 dari 30 ke 35, setelah itu P4 dari 35 ke 40. Dan untuk perhitungan waiting time dan turnaround time ini untuk P1 hasilnya 12, P2 17, P3 23, P4 itu 26, dan P5 17. Dan untuk waiting time, P1 itu 5, P2 8, P3 14, P4 16, dan P5 12. Untuk average waiting time, seluruh hasil waiting time dibagi dengan 5, hasilnya 11. Dan untuk average turnaround time, seluruh hasil turnaround time dibagi dengan 5, hasilnya 19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.